Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Rahmawati dengan NIM 2201020013. Di sini saya untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan, dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, SE MSI. Sebelumnya saya sudah menyusun proposal dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SPIP dan Good Governance terhadap kinerja keuangan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah proposal penelitian. Yaitu, identifikasi masalah dilakukan melalui kombinasi pendekatan empiris dan teoritis, yaitu analisis data empiris. Penulis menganalisis data realisasi anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau tahun 2024 yang menunjukkan ketidakseimbangan realisasi anggaran, khususnya pada belanja modal yang memiliki tingkat realisasi sangat rendah dibandingkan belanja operasi. Kemudian yang kedua, studi dokumen dan laporan resmi yang mengkaji dokumen monitoring dan evaluasi atau MONEV triwulan 4 serta temuan yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengendalian internal dan hambatan administratif. Kemudian ketiga, kajian teori dan penelitian terdahulu membandingkan kondisi empiris dan teori sistem pengendalian internal pemerintah dan good governance serta hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan sehingga ditemukan ratio gap pada objek Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Baiklah, 3 kriteria keputusan untuk menentukan solusi terbaik yang digunakan adalah: yang pertama, efektivitas, sejauh mana solusi mampu meningkatkan kinerja keuangan, khususnya keseimbangan dan kualitas realisasi anggaran. Kemudian yang kedua, efisiensi, kemampuan solusi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya atau waktu, anggaran, dan sumber daya manusia (SDM) tanpa menambah beban biaya yang signifikan. Kemudian yang ketiga, kesesuaian regulasi. Solusi harus sesuai dengan peraturan perundangan nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah dan prinsip-prinsip good governance yang berlaku di sektor publik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Bobot dialokasikan berdasarkan tingkat kepentingan terhadap tujuan penelitian, yaitu efektivitas 40% karena tujuan utama penelitian adalah peningkatan kinerja keuangan. Kemudian efisiensi 35% karena keterbatasan sumber daya pemerintah. Kemudian kesesuaian regulasi 25% karena solusi wajib patuh aturan namun bersifat pendukung. Bobot ini mencerminkan prioritas bahwa hasil nyata atau kinerja keuangan menjadi fokus utama tanpa mengabaikan efisiensi dan kepatuhan hukum. Pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal saudara. Baiklah, 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan yaitu yang pertama, penguatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada tahap penilaian risiko dan pemantauan. Fokus pada identifikasi risiko, keterlambatan anggaran, dan evaluasi rutin realisasi belanja. Yang kedua, peningkatan penerapan prinsip good governance melalui peningkatan transparansi anggaran, akuntabilitas kinerja, dan efektivitas pengambilan keputusan. Yang ketiga, peningkatan dokumentasi SDM pengelola keuangan melalui pelatihan teknis penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemahaman regulasi. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif-alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Analisis dilakukan dengan pendekatan multi kriteria decision making atau MCDM secara deskriptif, yaitu membandingkan setiap alternatif terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian regulasi, mengaitkan alternatif dengan teori sistem pengendalian internal pemerintah dan good governance, serta kondisi real Dinas Ketenagakerjaan Kota Lubuk Linggau. Kemudian menggunakan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar pendukung efektivitas solusi. Pendekatan ini relevan karena penelitian bersifat kuantitatif kausal namun tetap membutuhkan analisis kebijakan. Pertanyaan yang keenam, berdasarkan hasil analisis, bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik?
Baiklah, alternatif terbaik ditentukan dengan melihat alternatif yang paling memenuhi seluruh kriteria secara simultan. Berdasarkan analisis, penguatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan good governance secara simultan menjadi alternatif terbaik karena meningkatkan pengendalian risiko dan pengawasan, memperbaiki akuntabilitas dan transparansi, didukung kuat oleh teori dan hasil penelitian terdahulu sesuai dengan regulasi pemerintah. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Baiklah, rencana penerapan alternatif yang dipilih. Rencana penerapan dilakukan melalui tahapan berikut, yaitu yang pertama, evaluasi internal penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas Ketenagakerjaan. Kedua, penguatan penilaian risiko dan pemantauan anggaran. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Yang keempat, pelatihan SDM pengelola keuangan dan program kerja. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berkala terhadap realisasi anggaran. Baiklah, untuk pertanyaan yang ke-8, sebutkan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang telah diambil. Langkah-langkah evaluasi efektivitas keputusan evaluasi dilakukan melalui perbandingan realisasi anggaran sebelum dan sesudah penerapan, penilaian kualitas laporan keuangan, evaluasi hasil MONEF dan temuan audit, pengukuran peningkatan kinerja keuangan berbasis indikator, umpan balik dari internal organisasi. Evaluasi ini memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja keuangan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.